Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah yang saya hormati Ibu Friska Mei Filona Yendi, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Arita Sandra. Yang kedua, Dede Dwika Firmansyah. Yang ketiga, Putri Meidila Rahmi. Dan yang keempat, saya sendiri yaitu Syarifah Aisyah. Baiklah, langsung saja masuk ke subtema materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Arita Sandra kepada Sandra, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arta Sandra dengan NIM 220350007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensasi, atensi, dan persepsi. Yang pertama yaitu pengertian dari sensasi. Sensasi adalah pengalaman tentang objek peristiwa dan proses penginterpretasi informasi yang diterima menggunakan alat indera. Selain dari pengertian tersebut, ada pengertian dari Jalaluddin Rahmat 2008 menyatakan bahwa tahapan paling awal dalam artinya alat penginderaan yang berhubungkan organisasi dengan lingkungannya. Lanjut, yaitu pengertian dari atensi. Atensi adalah cara-cara kita secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disediakan oleh indera, memori yang tersimpan, dan oleh proses-proses kognitif kita yang lain. Selanjutnya yaitu ini adalah tahap-tahap dari atensi. Yang pertama yaitu sensasi plus memori. Selanjutnya atensi, proses-proses terkontrol atau termasuk selanjutnya pengertian dari persepsi. Persepsi adalah terjadinya tanggapan di mana individu memberikan arti, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan terhadap kesan yang ditangkap dari lingkungan melalui panca indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, perasaan, dan pembau, atau penginderaan terjadi terhadap stimulus. Lalu diorganisasikan, diartikan, dievaluasi, dan ditanggapi dengan tindakan. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sandra. Selanjutnya, subtema yang kedua, yaitu akan dipaparkan oleh Dede Dwika Firmansyah kepada Firman, disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pada materi berikut ini. Saya Dede Firmansyah dengan NIM 220354146 akan menjelaskan pada materi berikut ini untuk mengenai kaitan antara sensasi, atensi, dan persepsi. Nah, jadi kaitannya itu bahwa sensasi, atensi, dan juga persepsi itu saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, dari ketiga hal tersebut dapat berpengaruh bagi perkembangan kognitif anak, sebab sensasi maupun atensi dan juga persepsi ini adalah sebuah pendekatan yang bisa kita sebutkan berpusat pada otak manusia atau setiap individu. Nah, jadi seperti halnya itu bahwasanya yang menyukai hal-hal baru yang belum pernah mereka ketahui dan akan mereka pelajari. Nah, dengan demikian bahwa dengan sensasi, atensi maupun persepsi ini sangat berkaitan terhadap perkembangan kognitif manusia dan dapat mudah menerima dan mendapatkan sesuatu informasi mengenai hal-hal yang baru dapat ditemui melalui semua panca indera yang ada di organ tubuh manusia. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, jadi untuk pada slide selanjutnya ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi atensi ini
ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama dari faktor internal. Nah, dari faktor internal ini itu berasal dari dalam diri manusia sendiri. Nah, faktor internal ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu dengan adanya ketertarikan terhadap objek atau yang merangsang dari diri manusia. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya kesiapan pikiran atau pengalaman belajar ataupun reaksi-reaksi yang ada terhadap manusia. Dan yang terakhir yaitu adanya kemampuan individu atau manusia untuk memilih ataupun menyaring rangsangan yang akan datang untuk menyaring informasi-informasi dari panca indera. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal juga terdapat tiga pembagiannya. Yang pertama itu adanya rangsangan yang menyolok baik itu ukuran, warna ataupun bentuknya dari diri manusia. Yang kedua yaitu adanya rangsangan yang baru atau yang berlawanan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu adanya rangsangan yang bergerak misalnya seperti audio, visual ataupun kinestetik. Nah, selanjutnya di sini tadi ada menurut Hasanah 21 itu faktor yang mempengaruhi atensi itu adanya pembawaan. Pembawaan itu dari diri manusia sendiri, bagaimana cara dia melatih diri dia sendiri, apa itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia atau individu itu sendiri, dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu ataupun manusia itu sendiri, dan kondisi bagaimana si manusia ini mengambil dari faktor internal atau eksternal. Dan yang terakhir yaitu bagaimana suasana jiwa dan suasana sekitar terhadap yang manusia ataupun individu itu lakukan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firman. Lanjut ke subtema selanjutnya, yaitu mengenai ingatan yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi, ingatan merupakan suatu kemampuan untuk menyimpan atau mempertahankan dan mengingat kembali informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dan dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi, ada beberapa proses terbentuknya ingatan. Slide selanjutnya, yaitu yang pertama ada pengkodean. Pengkodean yang dimaksud yaitu memasukkan pesan dalam ingatan yang mengacu kepada pengubahan fenomena fisik yang diterima oleh indera menjadi sejenis kode yang ditempatkan di dalam memori otak. Dan yang kedua itu ada penyimpanan. Setelah kita melakukan pemasukan kode tadi, penyimpanan ingatan mengacu kepada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan di dalam memori tadi. Dan yang terakhir yaitu pemanggil kembali. Pemanggil kembali maksudnya mengingat kembali atau retrieval mengacu kepada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan di dalam memori, sehingga terbentuklah ingatan yang dalam jangka panjang. Sekian materi dari saya. Untuk submateri selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya, yaitu Putri. Kepada Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan subtema tentang lupa. Lupa yaitu hilangnya suatu kemampuan atau ingatan dalam memproduksi informasi atau pengetahuan yang telah kita simpan dari peristiwa-peristiwa yang telah kita pelajari sebelumnya dari akal kita. Lupa adalah bagian alami dari fungsi kognitif manusia, dan hampir setiap orang mengalami lupa dalam berbagai tingkat. Ini terjadi untuk berbagai jenis informasi, termasuk fakta-fakta sederhana, nama orang, tempat, atau pengalaman masa lalu. Lanjut. Adapun proses terjadinya lupa, yang pertama teori atropi. Teori atropi mengusulkan bahwa lupa terjadi karena informasi dalam memori secara alami merosot atau memudar seiring waktu jika tidak digunakan atau diperbarui secara teratur. Yang kedua, teori interferensi, yaitu menyatakan bahwa lupa terjadi ketika informasi yang baru atau serupa dengan informasi yang sudah ada dalam memori mengganggu atau mengaburkan akses ke informasi yang sebelumnya tersimpan. Yang ketiga, teori Cue-dependent forgetting. Teori ini mengemukakan bahwa
Kesulitan mengingat informasi seringkali bukan karena informasi tersebut hilang dari memori, tetapi karena kurangnya petunjuk atau sinyal yang dapat mengaktifkan ingatan tersebut. Baik, slide selanjutnya. Optimalisasi yaitu upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Makna optimalisasi merujuk pada tindakan atau proses untuk meningkatkan atau memaksimalkan efisiensi, kinerja, hasil, atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu sistem atau proses tertentu. Lanjut. Adapun tahap-tahap optimalisasi, yang pertama, identifikasi. Identifikasi yaitu mengidentifikasi area atau proses yang memerlukan optimalisasi. Ini dapat melibatkan pemahaman terhadap situasi saat ini, analisis data, atau mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada. Yang kedua, memikirkan kembali, yaitu setelah area yang memerlukan optimalisasi identifikasi, langkah selanjutnya yaitu memikirkan kembali strategi atau proses yang digunakan di saat ini. Ini melibatkan pertanyaan seperti bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih baik, atau apa ada cara yang lebih efisien atau efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, implementasi. Setelah merencanakan perubahan atau strategi yang akan diterapkan, mengimplementasikan perubahan tersebut berarti mengubah proses bisnis, menerapkan teknologi baru, atau melakukan perubahan lain sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan. Yang keempat, otomatisasi. Otomatisasi yaitu langkah yang penting dalam optimalisasi. Ini melibatkan penggunaan teknologi atau alat untuk mengoptimalisasikan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara otomatis, menghemat waktu dan sumber daya manusia. Yang kelima, monitor, yaitu pemantauan dapat membantu dalam mengukur efektivitas perubahan yang telah diterapkan, mengidentifikasi masalah baru yang mungkin muncul, dan memastikan bahwa tujuan optimalisasi tercapai. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Dengan berakhirnya pemaparan sub terakhir tadi, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok 6. Jika teman-teman ingin menambahkan materi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman semuanya menuliskan penambahan materi dan pertanyaan tersebut di kolom e-learning yang telah disediakan. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.